بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق باري من أدعوذ به سواك عند ورود للحادث الأممي يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجوي البنتاني وللشيخ أبو الدين أحمد بن الحجر الأسقلاني وأصولهما وفريم أستاذي أستاذ أسيد بن أبو بكر الحبسي بانجل سيد الوالد أبي عبد الرحمن بن حمد السقاف سيد الوالد أبي علي بن عبد الرحمن بن حمد السقاف أستاذ حاجي بحر رازي بن حاجي إسحاق أستاذ زيادي بكدور بن مراد أستاذ حاجي جركاسي بن حاجي مزاني أستاذ حميد بن طه أستاذ علمي أستاذ موطن أستاذ عبد الرحيم أستاذ بن شيخ أستاذ حسين عبيد الله بن محمد البحر أستاذ حسن الغزالي وأصولهم وأمورهم وإلى أستاذ بيجي عبد الغني بن ولي محمد أبي سيدي ليلى بنت ولي موسى وناجي محمد بن عبد الرحمن يجبني بنت غوصلة والموسى بن كعصمت يجب الحامي ناجي محمد يوم بن كرغاني بن في تناتيكي وجاب سالي بن حنبي ثلبة حسن ويجي عبد الغني يجي جلاني بن ناجي محمد جيجي بن وساجي محياتي ناجي محمد يا نسالي بيجي عمسالي وتوسلنا كي حاجي عبد الهادي بن كر إسماعيل Pangeran Jakarta توسلنا كي حسبي الله bin Guru Gayar Kaji Ahmad Mursidi bin Guru Maisin Kaji Ahmad Zayyadi Muhajir Tawassalan Habib Usman bin Agil bin Yahya Ali Guru Marzuki bin Nursak Bara Tawassalan Ki Haji Abdullah Syafi'i wa tawassalan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Absi Kuita Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Absi Mu'alim Syafi'i Hadawi bin Salih Raidi Ki Haji Abdullah Hab bin Haji Abdullah Basurikin Abdul Majid Al-Habib Hussein bin Bakar Idus Tuwarbatan Keji Muhammad Halis bin Haji Umar Keji Naisa bin Rasad Zainuddin Amzad bin Haji Turmuzi Keji Umairah Bakir Keji Amzad Keji Munzir Taman Guru Masnid Guru Muhammad Hasan Haji Sa'ad Tawassala Abu Salih bin Muhsin Al-Hamid Tanggul bin Abu Bakar bin Hamzah Muhammad Sidaq Bersik Andallah Yuli Darajati fil Jannah wa yarfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila arwahi marhum Haji Abdul Rahman Haji Abdul Ghafur Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Ghafur Haji Ahmad bin Haji Abdul Ghafur ya Jarayana binti Haji Abdul Ghafur Haji Abdiyah bin Haji Abdul Ghafur Haji Abdul Khair bin Haji Su'id Al-San Al-Marhum Al-Habib Saudi Syah bin Syah bin Syah bin Asad bin Syafi'i Al-San Al-Baidillah bin Haji Abdul Ghani wa Nasir bin Muhammad
Nihaya bin Haji Abdul Ghani, Ustazah Munira bin Bahid, Ustazah Haji Abdul Hasanah bin Akhras, Ustazah almarhum Kong Haji Dahlan bin Kong Jeding, Ustazah almarhum Bang Haji Abdul Hadi bin Kong Birin, Bang Abdul Halim bin Kong Birin, Abdul Rahman bin Haji Abdul Hadi, Ustazah almarhum Ustazah Suki bin Haji Abdul Rahman, Ubaidillah siapa namanya, si Jamaluddin bin Matadi, dan sahabat Tariman, Tarman bin Sumardi, Usulihim wa Qurim, semua keluarga kita ada ya, yang banyak benar meninggal dunia, orang-orang tua kita, keluarganya semuanya, istri-istrinya udah meninggal dunia, istrinya si siapa namanya Kirno, dan semua ada. Allah mengetahui masing-masing keluarga mempunyai arwah yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah maghfirah dalam kuburnya oleh jami' alim kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bacanya halaman berapa ya? Benar halaman 36. Halaman lagi ya? Di Bang Khalid baca bahasa Arabnya, terjemahannya ini tahu nggak? Udah yang mana nih? Udah. Dia dulu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-36. Allahu ila Dawud alaihissalam inna ma'akilal hakima la yakhlu min arba'i sa'atin yunadi fiha rabbah wa sa'atin yuhasibu fiha nafsah wa sa'atin yamshi fiha ila ikhwani alladzina yu'minuna bi'uyubi wa sa'atin fiha yuqalli baina nafsi wa baina zatihal halal. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah ke-36. Dalam kitab Zabur disebutkan bahwa Allah memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai berikut. Sesungguhnya orang yang berakal sempurna ilmunya tidak akan mengosongkan 4 waktu yang penting, yaitu sampai saat bermunajat kepada Tuhannya, kedua saat untuk mengoreksi dirinya, tiga saat dia bersilaturahmi kepada saudara-saudaranya yang menceritakan kejelekan dirinya, agar mereka tidak kembali ke jalan yang benar, saat dia mengendalikan diri dari kenikmatan barang yang halal, suka berpuasa. Besok 8. 8 Cak. Dong, Mat, Subrat. berapa? 8 atau 8? 9? 11. Ini ada 8 ya, 8 Desember. Kemarin tanggal berapa sih? Desember. Hah? Desember? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahumullah adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu anhu. Auhallahu ila Dawud alaihi salam innal aqilal hakima la yakhlu min arba'i sa'atin. Jamaah semua yang hadir malam ini Ustaz hormati dan Ustaz muliakan, yang tua-tuanya juga khususnya mewakili diantaranya Bang Abdul Khalid, Haji Ibnu, ada
Bang Prim, ada juga saudara semua. Pak Erwin, Bang Muluk. Terus adil abang lu mana? Hah? Informasi mana? Dia kemana? Ke Palestina. Irna alhamdulillah datang kebetulan dari kampungnya banyak nih. Adi datang, Badar datang. Dokter datang ya? Hah? Iya. Oh, alhamdulillah. Terus nih datang. Sarif, Dr. Sarif datang. Banyak nih. Gedung. Dulu duduk ya? Ah, duduk. Banyak kan semuanya, alhamdulillah. Si itu nggak datang. Sebelumnya yang Ali Mansur nggak datang. Hah? Ali Mansur nggak datang. Mana dia? Tunggu mana dong? Saya nggak tahu. Lihat kabar. Lu di Sorong kan? Kemana? Rumah saya Sodong. Dia di mana? Tara. Oh, di di Sodong. Dulu. Alhamdulillah nih banyak yang hadir, mudah-mudahan kita selalu memberikan kita nikmat istiqomah ya. Dari mulai sekarang sampai nanti kita masuk masa tua tetap kita rajin hadir majlis-majlis taklim. Di makalah yang ke-36 ini kutipan dari firman Allah kepada Nabi Daud. Menurut kitab ini dimuat ini firman Allah di dalam kitab Nabi Daud, namanya kitab Zabur. Jadi beberapa kitab yang kita yakini dari Allah, Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi jangan dianggap semuanya nggak bagus. Jadi ada beberapa peninggalan nasihat-nasihat dari Tauratnya Nabi Musa, dari Zabur Nabi Allah Daud, bahkan dari Injilnya Nabi Isa. Ada beberapa yang masih dimuat nasihat nabi-nabi itu, baik Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, apalagi di Quran Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya di kitab Nabi Allah Daud, di kitab Zabur, Allah berfirman mewahyukan kepada Nabi Allah Daud. Isinya begini, isinya tuh. Innal akilal hakim. Artinya sesungguhnya orang yang dikatakan orang yang berakal, yang bijak, akalnya bijaksana, sempurna ilmunya, itu namanya akil hakim. Jadi kalau mau tahu tanda-tanda orang itu berakal, hakim lagi. Jadi udah berakal, hakim. Ya, tanda-tandanya la yakhlu min arba'i sa'atin. Tidak sunyi, nggak kosong waktunya itu di antara 4 jam. Allah berikan waktu sehari semalam 24 jam dibagi 4. Jadi 6 jam itu ada isinya tuh. Ya, itu orang yang ada isinya menandakan itu orang akil, berakal. Kalau di Quran dinamakan ulul albab. Ya, sulit ini. Cuman Barat punya istilahnya beda sama kita. Kalau Barat yang pernah kita dengar, time is money, waktu adalah duit. Jadi mereka itu emang nggak ada agama. Pokoknya waktu itu harus mendapatkan duit. Ya, sama dengan hidup hanya untuk makan. Nyari duit untuk apa kalau bukan untuk makan? Beli mobil sakit perutnya untuk apa? Beli istri banyak misalnya, tapi perut lambung sakit untuk apa? Jadi hakikatnya kalau Barat bilang begitu, isinya begitu. Dunia ini adalah makan. Ya, dunia itu makan. Baik itu yang kelurahan, si Pak Lurahnya, baik itu jenderal lagi. Nyari apa pagi-pagi? Nyari apa? Makan.
kerbau gede, gajah gede, keluar burung juga terbang, ayam juga keluar dari kandangnya, masing-masing keluar dari nyari apa? Makan. Manusia cuman gayanya bukan gaya makan langsung, ada profesi guru makan dari dia kerjaannya tukang cukur, kan kasih duit bakal apa? Makan. Hakikatnya itu makan. Bayangin nggak? Bukan San. Nah sekarang mobil gede kan? Mobil gede. Kalau gede sakit, bermasalah di perut. Apa artinya itu rumah gede kalau bermasalah makan nggak bisa? Mohon maaf ya, sampai di perut ini Dokter Husni, ini nempuan sini sebelah kiri dibocorin, pakai plastik. Udah nggak bisa keluar dari, mohon maaf, dari belakang. Enak begitu. Kemarin dari Pasar Bom yang undang usaha dari Kramat Jati, bapaknya dari dia. Jadi dia kalau makan ini Dokter Husni, di sini dibolongin. Kenapa? Dia mau dioperasi pita suara. Jadi sekarang nggak ngomong nggak bunyi, Pak. Ngomong nggak bunyi. Saya bilang dulu, anda pernah gitu ya, bilang apa? Cuma nggak lambat di tangan dokter. Waktu gejalanya sembilan, diminum apa aja dah. Banyak orang kampung bilang minum ini, oh udah dah. Asamnya udah sampai ke Persahabatan. Nah dia lihat pakai itu tuh kamera, telan sedikit dulu, kita gitu itu nggak kaget tuh. Jadi dilihat pita suara. Nah di pita suara itu ada nempel sama juga itu biji tempe itu kacang kedelai. Jadi di pita suara ada kayak benjolan kayak semacam biji tempe. Bilang ini Pak Gelen, kita bisa lihat kan di komputer. Kenapa? Lihat, ini biji apa ini? Sebenarnya. Iya dok ya, ini dok. Saya kata lagi ya kita semua, Pak. Jadi kalau misalnya umpamain pita suara lembaran gitu tuh. Segini nih misalnya ada suara, nah jadi di atas ini benjol dikit. Oh itu, nanti Pak ya, jangan lagi ini malah itu. Dua kemarin dia lagi center lagi pakai center itu buat kabut udah baru. Jadi solusinya adalah operasi diseset. Kalau kita bilang di serut kalau bahasa kita. Kalau ente pernah lihat orang nyurut papan, supaya licin ya Ben? Diserut. Pita suara diserut. Gak ada jalan lagi Pak. Ya Pak dokter ada jalan lain, tidak medis. Kalau kata udah tindakan harus bukan. Gak ada istilah ada jalan menuju Roma, banyak jalan menuju Roma, gak ada. Udah itu, mohon maaf nih. Mandek kita. Mau baik, udah begitu. Gak baik ya begitu soalnya. Tanda tangan Ustaz. Bapak ini kena bisa ada operasi juga sekitar jam 2 Pak. Ya oke. Nah, itu malam ini dari Ustaz. Jalan ke sana ke Jalan Merdani, dekat Maka Putih. Tadi Ustaz baca pakaian. Dia orang Cirebon meninggal Jumat itu. Nah dia masih hidup. Rumahnya dia Merdani. Dia ada wiridan baca hikayat Syekh Abdul Qadir Jilani kalau mau Jumat. Kalau Jumat dia punya wiridan. Sudah datang banyak temanya. Terutama sama dia. Waduh, rumah datang dah hasil dalam. Itu main apa nih? Gini Ustaz, Anda punya suara. Oh iya ada ya sudah ada. Dia ada tahu. Ya dia. Lubang kiri. Ya mau dapat dokter. Begitu. Dia operasi. Operasi mungkin aja ada setuju. Tapi kalau ada orang terserah. Kalau dia operasi gimana? Nah gitu cara solusinya.
ente berburu hari ini ambil dari putih-putih. Putih-putih kemarin si Biden dia itu saja. Hari punya apa nih? Itu udah motor provider dulu. Bukan bagus sama ganti. Jadi lama udah. Nah dulu tempat belokan tuh, tempat kembang tuh di situ tadi. Bukan tukang kelapa ya. Serenceng lah istilah bahasanya. Diapain itu nanti kalau udah ketemu, nanti dicuci, parut. Kulitnya nanti kupas kayak semacam itu kentang kecil. Dipres. Ya minumlah kira-kira setengah gelas. Yang orang emang gak enak, ya obat. Yang enak kan es krim. Iya nggak itu? Enak es krim. Endor. Itu enak itu. Kalau malam enak juga emang. Tapi itu 3 kali. Putih mah. Supaya enak lagi pakai itu nggak pada main. Malam minum, pagi jam 8 minum, siang besok minum. Nah waktu maghribnya jadi malamnya besok mau dioperasi. Ya bisa tunda. Tadi nggak datang. Nah lagi baca ini kebebet. Isa ini nggak ngajar ya Rabbi bil. Nah alhamdulillah. Datang sono. Coba lihat Pak ini. Kok nggak ada Pak? Jadi rupanya kita lihat di Google. Rupanya tuh yang namanya tadi kunyit putih, kita lihat. Di situ udah diketahui oleh herbal itu kunyit putih adalah menghilangkan di antara ada 11 atau 13. Satu dan kanker. Nah kemarin orang sana bisa bilang, cuma udah diiniin sih, udah dibolongin. Yang Allah Ustaz terlambat Ustaz. Jadi kalau ini udah makan kemari, biar duitnya miliaran enak kayak gitu. Ada mah gila. Jadi kalau dia makan pakai selang gini. Jadi kembali ke cerita ini, kalau Barat mengatakan waktu untuk duit. Jadi hidup di dunia hanya untuk makan. Lain sama kita ini. Ya, kalau mau aliran lagi, kalau waktu kasih ilam taqta'at qata'at, kalau lu nggak gunain bukal motong itu waktu, lu mau dipotong waktu. Mau aliran lagi. Nah ini yang mengatakan ini dalam kitab Zabur. Orang yang berakal, orang yang bijak, orang yang pintar, di antara 24 jam itu jangan sunyi. Di antara 6 jam ada isinya tuh 6 jam. Dibagi 4, 24 bagi 4 berapa? 6. 1 jam pertama 6 jam. Untuk apa itu 6 jam pertama? Sa'atin yunaji bi fiha rabbah. 1. Dari 6 jam gunakan untuk Allah. Bukan 6 jam nggak kemana-mana, bukan sembahyang, bukan. Maksud dalam satu hari itu untuk ibadah sama Allah 6 jam. Subuh berapa menit tuh? Sama sholat nanti fajarnya, sama baca ininya, katakan 1 jam kurang. Nanti zuhur, qobliyah ba'diyahnya. Nanti di zuhur, asarnya. Nah kemudian habis asarnya, sebelum maghrib, habis maghribnya. Ada waktu berapa jam untuk malamnya. Jadi hanya untuk Allah, siang, pagi, sore 6 jam dibagi-bagi itu. Hanya untuk Allah. Rincian begini misalnya, subuh dari 6 jam itu mulai kita bangun misalnya jam 4 subuh, salatnya salat sunat fajar, kemudian baca subhanallah bihamdih, kemudian baca salat subuh 15 menit kelar, kemudian kita baca Quran 15 menit, setengah jam, kemudian kita baca ratib sampai setengah jam, dah 1 jam untuk itu. Berarti kan berapa tuh? 5 jam. Nah, nanti duha. Untuk Allah tuh, duha 4 rakaat, apa 4 rakaat dah. Kita baca Quran selembar, ini setengah jam, dah. Berarti kurang berapa tuh? Terus, tardohor. Jadi sehari semalam hanya untuk Allah 6 jam. Bagi-bagi dah, maghrib berapa, maghrib, malam berapa. Itu untuk Allah 6 jam. Pagi, siang, malam, sore, pokoknya semuanya pegang rata sampai malam, sampai siang, pagi semuanya
hanya untuk Allah, Allah kita berikan waktu diri kita untuk Allah berapa jam? 6. Yang kedua, ini orang yang bijak, orang yang punya akal, orang yang diakui akalnya hebat. Apa yang kedua? Yang kedua, saat kedua, jam yang kedua, wa sa'atin yamshi fiha ila ikhwanil ladina yukhbiruna bi uyubi. Jam kedua, jadi 6 jam lagi. Mau jam 8 pagi sampai jam 9 atau sampai jam berapa? Pokoknya 6 jam dikurang tuh. Pagi, siang, sore. Waktu untuk menamu kapan ya boleh? Dari waktu duha sampai jam 11. Nanti siang jangan menamu. Jangan menamu. Kapan lagi? Nanti bersisa. Bersisa. Isa jam 8 sampai pada jam 11. Nah, kita namu nggak tahu kadang harus subuh, udah bangun. Yang punya rumah yang belum mandi ada selesai, ngombe bom. Betul kira nggak tetamu yang punya rumah? Atau ente mau tidur siang jam 1 sholat zuhur, assalamualaikum. Ambil edek lagi. Jangan tuh, ada ketentuannya. Maghrib jangan. Jadi waktu-waktu duha jam 9 sampai pada jam 11 boleh. Nanti dari jam 1 terus sampai asar jangan ada. Itu waktu istirahat. Nah, bisa asar ada waktu tuh, sampai jam 4, setengah 4, jam 5, setengah 5. Itu waktu-waktu boleh ziarah kepada kiai-kiai kalau untuk mengundang gitu. Maghrib itu singkat, itu waktu-waktu sholat sunnah. Nah, sisa banyak tuh. Kayak kalau yang ke Yaman, Yaman itu pasar Yaman ramainya habis sisa sama pagi. Dari jam 8 sampai jam 10 ramai sampai. Nah, dari paginya jam 8 waktu duha sampai zuhur, sampai jam 10 ramai. Asal udah jam 1 sama di Mekah Madinah gitu. Siang udah sepi kan. Malam Saudi, ramai. Bukan ke Jakarta, ngari masih jualan. Iya, nggak kenal ngasok begitu mah. Nggak kenal istirahat. Bangil tuh. Termasuk daerah Jember, banyak ulama-ulama. Siang nggak ada waktu untuk jual-jualan. Tutup. Pasuruan, tutup. Ntar malam semakin rame. Mau nyerang apa juga di alun-alun rame, rame. Di mana misalnya di Pekalongan, di Solo rame. Jadi jam 2 istirahat sampai asar. Nah, jadi itu ada waktu 6 jam keduanya hanya untuk berjalan pergi pada teman-teman saudara-saudara. 6 jam, bisa 2 jam pagi ya sampai jam 10, bisa 2 jam nanti nyambung habis asar. Terus pokoknya waktu untuk yamsi ila ikhwani. Bisa juga kita datang majelis taklim pagi ada tuh. Yang isinya kita datang situ yukhbiruna bi uyubihi. Yang dikabarkan kalau kita datang situ keaiban kita, kekurangan kita tahu. Di mana? Masjid taklim udah. Oh di sono Masjid Tangguhan Perahu. Mulai jam 6 datang. Mau pengajian pagi yang ada kerjaan. Jadi 6 jam itu untuk mengerti tentang diri kita. Yang ngabarin siapa? Kawan-kawan kita tuh, ustadz-ustadz kita, mudakarah, ustadz-ustadz yang rangin. Jadi kita tahu keaiban kita, bukan cacat kita doang. Keaiban kita tahu dengan begitu. Oh, gua kata goblok ya, kalau itu gua nggak ngerti kalau itu, gua salah. Itu ngumpulnya di tempat-tempat gitu. Jadi 6 jam untuk Allah, 6 jam untuk ngurusin diri, ya kemana kek? Jalan. Kalau kita berarti begini nih, ini orang hebat begini dalam kitab apa? Zabur. 4 jam yang ketiga, jadi tadi 6, 12. Nah sekarang 6 jam yang ketiga 18 berarti. Ya. Apa itu? Wasa'atin fiha yukhalli baina nafsi. Tuh. Yang ketiga adalah bagian yang ketiga, yaitu apa ini yang ketiga? Saat yukhalli, melepaskan diri kita ini di antara diri kita ini. Ya.
mungkin untuk kita istirahat dan capek ngurusin hubungan ya. Yukhalli, kita lepaskan di antara diri kita ini. Buka baju dah, celana panjang, bidor ngasur dah, capek. Habis isya itu dulu dah, istirahat ya. Ada bagian-bagian 6 jam untuk istirahat, dibagi-bagi itu. Siang sejam, pagi kailulah sejam, ntar malam berapa jam. Paling bagusnya kalau malam kita umuran kita 5 jam. Nah, untuk istirahat, untuk badan kita, kepala kita yang buyang-buyang tidur, jangan sampai partego. Nah, kita tidur. Yang terakhir 6 jam yang berikutnya wa baina ladzatil halal, menikmati hal-hal yang halal, bercanda, setel musik sama bini, nah itu kan yang halal. Boleh juga represi, dangdut, barangkali, nah habaib-habaib. Kenapa boleh pakai acara roha? Dan boleh pakai roha. Kalau dulu masih zaman dulu, masih diundang yang Muhsin Al-Atas, Husin Al-Atas. Ya masih punya itu dia roha. Roha itu relax. Yang penting pada begitu. Refreshing lah sekarang. Jadi ini diatur dalam kitab Zabur gitu. Ada untuk Allah 6 jam. Ada untuk diri kita ini untuk mengerti, mempromosikan barang, mengajar sebagai 6 jam. Bagi-bagi pagi, sore, malam. Oh. Kemudian apa lagi? Untuk melelahkan kita punya pikiran. Istirahat 6 jam. Bagi aja pagi berapa jam, malam berapa jam. Yang keempat adalah ladzatil halal, kelezatan yang halal. Lezat tidak? Yang halal jangan apa yang haram. Begini misalnya bercanda, main kuda-kudaan, boleh nggak? Boleh nggak dulu? Boleh. Boleh. Yang bagus bini naikin kita apa kita naikin bini? Hah? Terserah yang mana. Janda Nabi bercanda. Ma istri Nabi yang bercanda. Ma cucu-cucu Nabi yang bercanda. Jadi ada waktu-waktu untuk jangan sampai kita kaku. Ya, sama Aisyah bin Nabi bercanda. Sama Sayyidina Hasan Husain bercanda. Itu aturan di kitab Zabur begitu tuh. Enak hidup begini nih. Cuman kalau kita nggak bisa bagi 4-4-nya, kita bagi-bagi untuk makan tidur. 24 jam itu mulu, nggak boleh lihat bantal nganggur, tidur lagi. Kalau minggu nggak boleh lihat orang yang beli Indomie, makan lagi. Kata bini kita nanti yang udah nanya piring atau udah dicuci bang, makan lagi. Nggak boleh lihat bini pakai mukena dikit, mau ngikat aja lagi. Jadi waktu baca kagak ada, untuk jalan-jalan kemana nggak ada, dapat ilmu. Ya. Makanya dalam kitab Zabur, orang yang berakal sempurna membagi waktu begitu. 24 jam dibagi 4 jadi 6 jam begitu caranya. Nah, mudah-mudahan biar nggak bisa sepenuhnya, berapa persen lah kita bisa amalkan dari nasihat kitab Zabur. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا بمن خلف امرك وعصر وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.